Video ini saya buat dikhususkan untuk anak-anak yang punya masalah dengan orang tua atau kebalikannya, orang tua yang punya masalah dengan anak-anak. 2 hari ini saya sedang direpotkan dengan energi pemberontakan anak. Jadi ini anak gaib, jadi ibarat kata leluhur ya, secara 5 dimensi. 5 dimensi atau secara gaib. Seperti yang selalu saya ajarkan, bahwa kita manusia berada di dimensi ketiga. Dimensi leluhur atau jiwa-jiwa luhur yang sudah tidak ada lagi di dunia ini berada di dimensi 5. Anda yang dihadapkan kepada mungkin anak-anak terlalu nakal sekali ya, yang sampai bikin ibunya itu kelenger ya dengan ulahnya yang ada saja, bikin gara-gara, cari gara-gara. Mungkin Anda mempunyai pengulangan siklus malin kundang, di mana malin kundang matinya dikutuk oleh ibunya. Jadi di sini penting buat kita untuk masuk ke dimensi 4, masuk ke sejatinya diri Anda sendiri, di mana orang-orang yang terlibat masalah seperti anak yang nakal sekali ya, overdosis nakalnya, ini harus dicabut. Kutuknya ibu malin kundang harus dicabut. Itu adanya di dimensi 4. Anda harus ketemu kembar jiwa Anda sendiri. Caranya ada di link yang saya pin ya di bio. Lihat di bio, tinggal klik ya. Anda di playlist di sini yang saya pin itu juga ada 3 video itu. Cari untuk mencari dimensi 4 Anda, yaitu kembar jiwa Anda. Di belakang kembar jiwa Anda ada leluhur Anda. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa saat ini kita dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa di mana kutuk dan karma leluhur yang ngekor di belakang kehidupan kita, di mana kita tidak punya logika kenapa anak kita nakal. Kenapa ibu atau bapak saya ini selalu membuat saya depresi. Itu selalu ada ceritanya. Anda mengalami pengulangan siklus leluhur di belakang kembar jiwa Anda yang harus Anda putuskan tali dan rantainya. Itu berada, jadi antara Anda 3, nggak bisa nyebrang langsung 5, di mana Anda ketemu leluhur. Di mana siklus leluhur memporak-porandakan kehidupan Anda sehingga Anda lelah, siklusnya berulang lagi. Masuk di dimensi 4, Pak, Bu, Nak. Ya, siapapun yang mempunyai masalah, ini untuk Anda yang punya masalah saja. Tidak harus Anda percaya sama saya. Saya cuma memberikan solusi yang saya tahu ya, karena saya pakar dari memutus siklus leluhur supaya kehidupan kita ini normal, bisa dilogika. Dan kalau kita mempunyai pengulangan siklus leluhur, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak bisa dilogikakan dengan logika kita sendiri, tidak bisa. Kita memakai logika ilahi. Saya lanjut ini ya, pengulangan yang terjadi di dalam yang videonya akan rekaman suaranya saya perdengarkan, di mana seorang anak putus asa, bapaknya berulah lagi. Nah, anak ini sakit, seluruh badannya lumpuh. Ada leluhur yang dikutuk, yang harus bapaknya bantu cabut. Tapi bapaknya malah seakan-akan memperkeruh suasana. Nah, itu ada urusannya dengan pengaktifasian jiwa sejatimu dan penyatuan dengan Tuhanmu. Di sini saya nggak ngajar agama, pakai Tuhanmu sendiri. Putus tali siklusnya, bayar karmanya, bawa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bahwa siklus ini tidak boleh terulang lagi. Anda silahkan dengarkan rekamannya di setelah ini ya. Semoga saya bisa membantu. Setulus hati saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Gini loh deh, aku ini nggak boleh datang ke tempat kamu. Buktinya ini mau datang ya, sudah mau datang, sudah mau niat, kita sudah tentukan jadwal ketemu. Ini hujan.
Langitnya hitam. Sejak dari tadi malam, deh, saya sudah berdoa melepaskan semua. Jadi ditunggu 3-7 hari apa yang saat tadi malam saya doakan ini terbuka. Karena kamu sudah dibukain kutuknya. Kutuk dirimu itu berasal dari leluhur bapakmu. Jadi katakan lagi nih, Batara Guru dan Batara Kala. Ya kan? Batara Guru itu punya anak Batara Kala yang tidak pernah dirawat, tidak pernah disayang. Irenggan juga gitu. Tidak ada yang mendidik Irenggan, ya, sehingga dia menjadi tidak terkendali kesaktiannya. Terus Ganesha juga begitu. Dia anak dari Dewa Siwa tapi terbunuh di tangan bapaknya. Nah, energi-energi seperti itu ada di Gede dan Bapak. Jadi Bapak saat ini dengan Gede mengalami pengulangan siklus. Ya, jadi gini, bilang sama Sang Hyang Widiwasa, bayangkan kamu naik di langit, ya, saya kasih PR kamu malam ini. Bayangkan kamu naik tangga ke langit ke-7, ya. Kalau bisa naik ke-9, kalau naik ke-11, kamu bisa. Kamu bayangkan naik tangga, terserah kamu pilih 7, 9, 11, terserah. Bayangkan di situ ada tempat duduk untuk kamu curhat sama Gusti Allah. Ya, bilang sama Gusti Allah gini, leluhur saya zaman dahulu bersalah memporak-porandakan dunia, tatanan semesta. Saya minta ampun Tuhan. Saat itu tidak ada yang mendidik saya. Tidak ada yang memberikan kasih sayang kepada saya dan leluhur saya. Sehingga dengan kesaktian kami yang luar biasa, sehingga kami salah jalan. Kamu bilang gitu ke Gusti Allah. Ya. Terus kamu bilang gini, kami bersedia membayar karmanya. Saya akan belajar dari Manik untuk menghandle energi leluhur saya. Tapi Tuhan, kamu protes. Kamu naik banding. Kesalahan ini akan saya bayar. Tapi izinkan saya protes juga Tuhan. Karena bapak dan ibu saya, terutama bapak saya, tidak mendidik saya secara benar. Saya mohon keadilanmu yang seadil-adilnya. Agar saya di kehidupan ini bisa mendidik leluhur saya dan juga bisa mendidik leluhur bapak. Semua tugas yang diberikan oleh bapak yang saat ini menjadi bapak saya juga mempunyai suatu siklus yang sama dengan Batara Guru. Mohon Tuhan yang maha adil, berikan keadilan seadil-adilnya untuk leluhur saya dan juga untuk leluhur bapak saya, agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan kesadaran spiritual, agar mendapatkan perubahan, supaya ada keadilan Tuhan terjadi untuk bapak saya dan saya, untuk leluhur bapak saya dan untuk leluhur saya. Jadi sama, gitu deh. Kamu fokus nanti malam begitu. Kamu protes sama Tuhan. Bilang kamu ikhlas bayar karmanya leluhur kamu yang memporak-porandakan dunia. Saya akan belajar dari Manik, tapi juga minta keadilan dari bapak. Gitu, minta keadilan untuk bapak. Leluhurnya bapak juga nggak beres. Sekarang diulang lagi. Gitu, kamu protes ke Gusti Allah. Ya, handle energi emosimu, tenang. Karena kalau kamu tidak tenang, yang di belakangmu nanti mukulin bapakmu lagi. Ya, kamu harus tenang. Kamu sedang pembersihan. Aku nggak akan ninggalin kamu deh. 3-7 hari ke depan, ini lagi proses otot-otot kamu dikendorkan, nggak tegang lagi. Kamu diem, tenang. Ya, aku minta energimu tenang, jaga cahaya. Biarin si Aji Ngurah mau ngapa-ngapain, biarin aja. Bapak juga udah aku inikan, aku doakan supaya kalau jatuh ya tidak terlalu hancur gitu. Hanya untuk cukup memberi pelajaran. Udah, kamu tenang aja. Oke?